Gatot Kaca itu ada 3 kuncinya, kumis, bintang, sayap. Sementara 3 ini kan susah. Bintang ntar, ya lu tahu sendiri, bintang tiba-tiba ada Captain Marvel. Kumis nggak keren gitu kan. Tapi udah dicoba Rizky Nazar kumisan, siapa tahu ternyata, wah di sini kayaknya bisa nunggu. ternyata bagus. Iya benar. Kalau ada background bela diri? Nah enggak, makanya Nggak itu ada. dia. Kapok? Enggak sih ya. Enggak ya? Karena ada Mas Anung di sebelah ya. Yang masa Nanyanya depan sutradara, gimana mau jujur? Selamat datang kembali di InFrame, sebuah bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Dan hari ini edisi spesial karena kita kedatangan sutradara, penulis, dan para pemain dari Satria Dewa Gatot Kaca. Kenapa ini hitam itu merah? Kenapa? Kan kita kurang apa kita? Iya, bukannya Anda yang jagoannya, biasanya jagoan yang lebih kinclong gitu. Salah sih kayaknya, salah kostum. Saya kaget loh pas dilihat, oh ada Fedi Nuril ternyata ya. Pas kemarin premier mulai orang-orang, oh ada Fedi, ternyata Fedi ini misterius ya. Iya. Iya. Diumpetin dulu. Diumpetin dulu. Tapi agak harusnya sih berbeda ya sama peran-peran Anda yang biasa membuat perempuan-perempuan termehek-mehek, agak beda ya di sini mungkin ya. Iya. Mudah-mudahan tetap termehek-mehek. Apa kabar semuanya? Baik, thank you. Terima kasih banyak udah mampir di InFrame, pasti sibuk warawiri, promo-promo. Filmnya sudah tayang teman-teman, dan ini jadi salah satu, cerita dong Mas, project yang kita mulai dari tarik dulu ke belakang. Pastinya tantangannya luar biasa karena ini syuting di era pandeminya tuh pandemi yang pas lagi lumayan Lagi akut. lagi lumayan berat ya Mas. Lagi berat. Lagi ya apa ya? Kalau pacaran tuh lagi asik-asiknya gitu loh. Lagi hot-hotnya. Lagi hot-hotnya gitu loh. ya Kenapa kan? di syutingin juga? Kenapa nggak nanti deh kita pending dulu gitu? Kenapa? Karena wah itu yang mesti harus menjawab sebenarnya produser kan. Produser. Ya kan. Oke. Salah satu kendala terberat waktu itu apa misalnya? Jadi Lokasi sebetulnya kan kita kan masuknya untuk genre ini ya, masuk genre ini kan maksudnya yang kedua kan sebetulnya. Karena kan Bumi Langit sudah melakukan Betul, itu dengan Gundala, Gundala, ya. ya kan, dan bagus, maksudnya tuh artinya penontonnya ada, Iya. terus punya standar lah gitu kan, punya standar. Nah kita harusnya kan nggak bisa di bawahnya dong, kita Betul. harus lebih lagi karena apa? Biar genre ini selamat. Betul. Kan itu kan kita saling saling Hype-nya jaga. tetap terjaga. Hype-nya harus tetap Iya, terjaga. betul. Kalau kita jelek, nggak cuma kita ngebunuh kita, tapi juga ngebunuh entitas genre baru ini gitu. Jadi Iya. kita sama-sama harus merawat itu. Iya, Nah makanya kita harus, harus lebih kan. Nah karena tuntutan itu, maka awalnya ya sebelum ada pandemi gitu kan, wah kita berusaha bikin ambisius banget men, lu tahu sendiri Ambisius kan. ya. Gatot Kaca ini kan terbang gitu kan, wah Nah. kita harus begitu, gitulah. Iya. Maka kita memilih syuting waktu itu tuh di 4 kota. 4 kota tadi. Gitu kan, 4 kota, ada Jakarta paling utama karena Iya. ada studio di situ, ya Iya. kan ada green screen apa segala macam dan pemain-pemainnya dari Jakarta. Nah, tapi untuk membangun kota ini kan sebetulnya kan cerita fiktif fantasi ya. Iya. Dan ada kotanya namanya. Astinapura. Astinapura itu Iya. gitu kan. Kalau Batman kan Gotham, ini kan Iya. ada Astinapura. Nah, Iya. kita kepengen membangun Astinapura, karena namanya juga Astinapura. Orang pasti kan ngeliatnya kan ini pasti berbau-bau Jawa, Iya, ya kan. Kalau betul. nggak Jawa ya ada India kan kita nggak Iya. ada kota India di Indonesia kan nggak Kalau ada. Chinatown banyak. Nah, Chinatown kalau kan Indian Town banyak. susah. Indian Town kan susah. Ya kan karena itu makanya kita ambil daerah Jawa Tengah lah. gitu Oke. kan. Jadi Astinapura ini seolah-olah bukan Jakarta, bukan Iya. ibu kota, Iya. tapi sebuah kota Oke. madya. Iya. Either itu adalah Semarang, Iya, iya. Bandung, Iya, ya iya. kan. Nah kita memilih waktu itu intinya pokoknya ini Jawa Tengah, Oke. antara Jogja atau Semarang, gitu Iya, kan. iya, Nah iya. kita ngebangunnya di 3 kota itu, Jogja, Semarang sama Malang. Malang itu yang kita bangun gunung, yang kita ambil Bromonya. Oke. Jadi kota Semarang tapi ada gunungnya. Nah ada gunung backdrop itu, gunungnya. gunung itu adalah gate untuk masuk ke penjaranya Aswatama. I see. Karena Aswatama itu tuh dikurung di penjara namanya Patala. Patala itu tuh kalau dalam terminologi Hindu itu ada di bawah, kehidupan di bawah. Oh, underworld. Iya, underworld gitu. Namanya Patala. Jadi
kita bayanginnya gate-nya adalah gunung, masuk ke I dalam see. gunung gitulah. Intinya gitu. Itu mitologi kayak gitu-gitu tuh Mas, memang Mas Hanung pelajari dalam rangka mempersiapkan ini atau memang dari dulu memang seneng tuh baca-baca mitologi pewayangan gitu? Ya gua sebenarnya kan lahir besar kecil itu kan dari Jawa dan Jawa rekat sekali dengan wayang Iya. gitu kan. Jadi Iya. kalau dapat misalnya kita dinasihati sama bapak, ibu, nenek gitu kan. Itu nenek gua sih sebetulnya kan. Nenek itu kan selalu kamu tuh harus seperti Arjuna. Gitu. Iya. Kalau ada persoalan begini kamu Iya, harus iya. seperti Bima. Gitu-gitu loh. Jadi itu deket banget. Core values-nya itu juga merefernya ke Kesana, karakter-karakter itu ya. itu. Jadi kayak iya. kisah-kisah pewayangan, tokoh-tokoh pewayangan itu kayak Pandawa, Kurawa apa segala macam. Itu tuh dekat banget. Bahkan ketika ejek-ejekan pun itu juga soal itu dasar Kurawa lu, gitu loh. Waktu itu seperti itu. Segitunya ya. Segitunya Oke. gitu. Jadi makanya tentang Pandawa, Kurawa, Bima, Arjuna, bahkan sampai ada pantun-pantunnya, ledek-ledekannya segala macam itu juga model-model seperti itu. Segitu mengakarnya ya. Segitu Mas, ya? mengajar. Jadi kata-kata Astinapura, terus bahkan ajian-ajian, jurus-jurusnya. Jurus-jurus, enggak ajian, bukan jurus. Jurus sama ajian beda? Beda. Ajian itu pusaka, lebih ke pusaka. Pusaka. Ya kan, Keris gitu. keris, ya kan, Oke. tombak gitu Oke. kan. Nah itu juga apa namanya dekat kayak Braja Musti, terus kemudian Cakra Sudarsana, Konta Wijaya Danu, apa segala macam itu tuh dekat gitu. Iya. Perang-perangan main-mainan itu juga gitu. Sampai anakku aja tak kasih nama senjatanya Arjuna, Barmastia gitu juga panah. Gitu. Oke. Kalau Rizky ngalamin nggak sih? Masih kecil deket nggak sama kayak gitu-gitu tuh? Kamu harus jadi anak baik kayak Bima. Gue ragu sih kalau Rizky ya. Nggak ngalamin tuh. Nggak ngalamin ya. Berarti lu pas awal harus dikasih PR apa sama Mas Hanung buat mempelajari mitologinya Gatot Kaca? Kuliah wayang. Kuliah wayang. Kuliah wayang? Iya. Gue kuliahin wayang Oh, langsung. kirain bener-bener suruh masuk ini ada lembaga kursus wayang atau apa? Beneran ada sesi belajar soal Ada sih. wayang? Kebetulan acting coach kita Mas Badar. dia emang ahli banget tuh, dia ngerti banget tuh wayang-wayang. Jadi Mas Badar, awal ya. sebelum reading ya kita itu kuliah wayang dulu. Ini keturunannya apa segala macam, ceritanya begini, kita suruh nyari tahu sendiri di luar skenario gitu. Jadi Nah, untuk- Badar itu lebih jago wayang dibandingkan gua gitu. Oke. Sampai dia bisa bilang gitu kan. Tapi ini spoiler nggak ya? Soalnya misalnya Bisa diedit. Kan tinggal diedit. Bisa diedit. Nanti bisa gua pip gitu. Jadi gua baru tahu bahwa ternyata Aswatama itu bukan Kurawa dan juga bukan Pandawa, itu dari Mas Badar. Oke. Itu setelah skenario jadi, ya Oke. kan Mas Badar bilang, lo tahu nggak Aswatama itu bukan Kurawa, bukan Pandawa. Serius Mas? Buka lagi Ganti langsung. Bukan ternyata. Oh ini menarik. Gitu, ya. Jadi Badar ini wayang coach gitu ya. Wayang coach juga. Ya. Di produksi ada wayang coach ya. Iya. Berapa lama tuh Ki harus belajar soal wayang gitu? wayang tuh awal-awal reading kayaknya 5 kali pertemuan 5 tuh. kali pertemuan tuh masih belum reading. ngomongin soal baca dialog Masih belum terus tuh ya. tuh kita ya akhir-akhir pertemuan dari 5 kali tuh udah menyampur lah, udah masuk Oke. ke saya. Tapi awal-awal Oke. tuh kita bahas wayang terus sampai waduh pusing sendiri nih. Waduh ceritanya kan complicated banget tuh wayang-wayang. Lalu gimana, Fet? Ngalamin gitu mitologi soal sosok Gatot Kaca, Arjuna dan kawan-kawan dari kecil? Kalau pada inget tuh, gue generasinya R.A. Kosasi. R.A. Kosasi. Itu komik ya? Komiknya, Komik dan ya? komiknya gede ya dulu, nggak Iya. nggak kayak sekarang karena agak gede. Hitam putih ya kalau nggak salah Hitam ya, R.A. putih. Kosasi itu ya. Iya. Komik Gatot Kaca itu hitam putih. Itu gue ngalamin Iya, itu sama waktu itu masih ada TV swasta. Heeh. Boleh nggak sih nyebut namanya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, udah nggak ada juga TPI. Itu TPI. ada sinetron Mahabharata kan. Mahabharata yang Indianya. Yang Indianya sih Oh iya memang. iya iya Jadi iya ya, iya. Iya 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 kan- iya iya. Ya itulah masa Iya. kecil gue zaman SD gitu. Iya, iya. Jadi memang nggak nol banget. Iya. Tapi karena ini versi film memang ada bisa dibilang improv atau ditambah ceritanya itu Iya. kayak belajar lagi juga sih. Iya iya iya. Iya. Pasti tentunya PR pertama ketika menyiapkan sebuah cerita superhero, apalagi roots dari mitologi gini kan pasti bagaimana membuat ini relevan sama orang-orang yang mungkin belum tahu mitologinya gitu ya Mas ya. Nggak cuma itu. Oh, nggak cuma itu. Mereka tahu, tapi mereka image terhadap itu, mitologi itu kan low banget sekarang. Mending kalau lo tuh maksudnya
nggak ini gitu. Nggak keren. Nggak trendy. Iya, Nggak trendy dan iya. nggak keren lah istilahnya. Iya. Gitu kan. Jadi itu yang berat. Kalau mending nggak nol sekalian. Kita Iya. bikin IP baru nol, I ya kan see. kita bisa nge-branding apa segala macam. Oke. Misalnya contoh misalnya kayak apa ya? Gatot Kaca lah kita bilang. Kita mau bikin film Gatot Kaca. Orang langsung ngeliat Gatot Kaca, tahu bukannya nggak tahu. Betul. Tahu tapi langsung wayang orang Barata. Oh, itu kayak wayang orang Barata yang joget-joget gitu ya. I see. Dan juga Gatot Kaca itu ikonnya kan berkumis. Betul. Sekarang semua orang ganteng nggak ada yang berkumis kan? Semua orang ganteng kayak lu gitu kan? Ya kan? Nih, Ke situ mana ada lu kumis? Ngapain Kan? jauh sini ke kanan? Yang kumis doang enggak, tapi lebih ke Bewok. brewok gitu. Bewok ya kan? Kumis Kalau gini. dulu Gatot Kaca itu kan kalau orang dulu ya, Iya. ya namanya orang dulu itu kan kalau udah berkumis jepaplang misalnya Iya, kan iya, gitu iya. kan, itu tuh orang yang paling ini laki gitu. Iya. Respected. Nah, gitu Kayak ya. ini kayak Mas Wani di itu Bumi Manusia. Ya, dan sampai itu gimana begitu kan. Nah, sementara kan kita mau begitu kan nggak bisa gitu. Jadi kita terkurung dengan image itu, dengan brand betul. itu. Iya. Jadi kita harus menaikkan gitu loh. Tapi keputusan kreatif menginkorporate kumis itu ke topeng itu menurutku cerdik sih, menarik gitu idenya gitu karena tetap ngeblend tapi tetap keren gitu, menarik. Sih. Ciri khasnya nggak hilang ya? Iya, tapi itu berarti butuh ada banyak hal yang dipertimbangkan ya Mas, bukan cuma keren, bukan cuma gaya, tapi gimana cara reintroduce brand Gatot Kaca Ya, ini jadi ya? Gatot Kaca itu ada 3 kuncinya, ya kan ciri-cirinya itu 3, kumis, Iya. bintang, sayap. Ya, saya belakang Nah, gitu sayap ya. gitu kan. Nah, 3 itu harus ada, Oke. intinya kan untuk orang mereverse bahwa ini adalah Gatot Kaca. Iya. Sementara 3 ini kan susah. Bintang ntar ya lu tahu sendiri, bintang tiba-tiba ada Captain Marvel kan gitu toh. Semua superhero itu kan ada Iya sih. ada bintang Iya, gitu kan. iya. Kumis nggak keren gitu kan. Harus kita ini. Tapi udah dicoba Rizky Nazar kumisan. Siapa tahu ternyata, wah, Dia sih kayaknya bisa nunggu. ternyata bagus. Iya benar. Udah dicoba belum? Siapa tahu ternyata keren loh. Oke, terus Gitu ya. Jadi ya harus Susah. harus kulik lagi. dikulik lagi. Nah, sayapnya gitu. gimana soal sayap? Nah, sayap itu tuh tidak bisa serta-merta sayap terus diganti dengan apa ya istilahnya? Jubah. Jubah kayak apa namanya Superman atau Doctor Strange gitu kan? Nggak bisa karena kan bentuknya kan memang Unik ya unik bentuknya. bukan? Iya. Dan orang Jawa menyebutnya kan kutang. Kutang itu tuh bra. Bukan apa namanya? Bukan Singlet. Sayap. bukan sayap gitu kan. Iya. Jadi kalau dibilang sayap kayak Superman, Iya. ntar nyalahin, ntar orang-orang yang pewayangan itu tuh pasti ntar gue problem lagi ntar gitu kan. Iya. Soalnya kalau suka wayang tuh either fanatik atau nggak tertarik banget Nggak tertarik gitu. banget. Nggak- Yang tengah-tengah tuh dikit Jarang ya, banget. jarang. Jadi tetap nggak, tapi maksudnya pengen bahwa memperkenalkan ini ke mass yang lebih luas, tapi tetap memperhatikan semoga orang-orang yang memang hardcore Gatot Kaca fans tetap bisa menikmati, atau ya udahlah kalau memang ternyata mereka nggak menikmati, yang penting kita memperkenalkan ini ke masyarakat yang lebih luas gitu Mas, atau tetap Yang kedua. berusaha? Yang kedua. Yang kedua ya Oke. intinya pokoknya kita pengen Harus ada yang dikorbankan. Ya harus ada yang dikorbankan. Karena kalau kita ngikuti, ya kita kalau nggak bisa memuasin banyak orang ya, Iya, gitu kan. Seenggaknya kalau ditanya, oh dia kan punya sayap, mana sayapnya? Ada kok. Gitu. Iya. Adaptasi. gitu. Kayak gimana action G? Ini Waduh, capek. action pertama nggak sih? Iya, action pertama. Bisa film dibilang action pertama Bisa ya? dibilang pertama. Gimana Ya, tuh prepsnya, latihannya kayak gimana tuh? Latihannya lama sih, 2 bulan lebih Oke. lah. Terus latihan juga sehari bisa 5 jam, 6 jam. Fisik ya? Fisik, terus juga kita bentuk gestur yang pas, gimana yang enak, kayak gimana. Apa soalnya tuh roots gerakannya si karakternya tuh apa? Dia Ininya? Apakah silat lebih, atau ya, karate atau apa? basicnya lebih ke silat sih. Basicnya lebih ke silat. dan untungnya ada Kang Yan sama Kang Cecep kan yang ngajarin juga Iya. gerakannya. Awal-awal Kang Cecep juga ini banget sih, dari awal yang ngebentuk kuda-kudanya. Oke, tapi lo ada background bela diri? Nah enggak, makanya Nggak itu ada. dia. Makanya harus dibentuk dari awal benar-benar Iya. dengan waktu yang lama. Iya. Kayak gitu, lama sih persiapannya. Oke. Kapok nggak? Enggak sih ya. Karena ada Mas Anung di sebelah ya.
Ini kan masih panjang nih, Satria Dewa kan masih banyak nanti film-filmnya. Masa Nanya depan sutradara, gimana mau jujur? kan kalau di shotnya sendiri. Oh, iya. Nanti kalau lo kapok tiba-tiba masa Gatot Kacanya ganti jadi Reza Rahadian kan kamu harus tetap. Lu berantem nggak di sini? Belum. Gua lebih mempersiapkan ekspresi dan ton suara yang I see. nggak diduga-duga orang. Tapi itu susah loh, bisa muncul Oh, iya, sebentar iya. tapi harus orang berkesan gitu. Maksudnya kalau kita lihat kan kayak di Gundala kan Pevita tuh munculnya nggak lama gitu. Iya. Tapi orang kayak, wih gila Pevita keren banget. Itu berarti kan sebenarnya beban ya. Lu munculnya nggak banyak tapi Bener, orang harus benar-benar. mungkin Mas Anu nggak tahu, gue tuh latihan di kaca. Gatot Kaca. Karena memang bener, Gitu. beban Iya. muncul sebentar, tapi Memorable. penting untuk ceritanya, Bener. untuk memorable tuh gue latihan di Susah. kaca, gue gitu. Kayak gimana latihan? Ya, gini nggak ya? Bikin opsi lah. Kira-kira gue ngomongnya gini, Oke. badan gue begini, Oke. disiapin lah beberapa opsi. Oke. Gitu. Berarti ini harus banyak yang nonton teman-teman biar kita bisa lihat next movie-nya Fedi pasti tuh dapat peran yang lebih banyak dong ya. Iya dong. Mudah-mudahan, doain aja. Gitu. Iya dong. Gimana Mas? Mau ngomongin soal grand konsepnya sedikit pengembangan ke depan. Pasti kan orang berharap ini akan jadi sesuatu yang ngebuka menuju lebih banyak lagi cerita. Dari sekarang apakah memang sudah roadmap itu sudah disiapkan gitu menuju kayak ini nanti ibaratnya nanti ada Infinity War-nya kayak gitu-gitu Mas? Apa dari sekarang udah Sudah. ya? Karena memang Bible-nya kan dari kitab Mahabharatanya itu tuh sebetulnya tuh end up-nya adalah Bharatayuddha. Bharatayuddha itu udah perang dunia lah, Iya, kan? iya, Dan iya. tidak hanya melibatkan dua family, Pandawa dan Kurawa. Oh ya, Pandawa Kurawa itu family ya, Keluarga itu ya? keluarga. Marga gitu Mas? Enggak, satu bapak, satu bapak. Oke. Ya kan satu bapak tapi beda ibu gitu kan. Oke. Nah, Kurawa lahir duluan, Pandawa menyusul, ya kan. Jadi Kurawa itu tuh kakak, Oke. geng kakak ini adik. Cuma persoalannya para dewa menghendaki bahwa yang nanti akan melanjutkan Hastinapura adalah Pandawa, Bukan Kurawa. bukan Kurawa, gitu kan. Nah, Kurawanya nggak mau kan gitu. Saya kan abang. Ya, gitu Iya, loh. I see. Nah, akhirnya kemudian terjadi pengusiran apa segala macam. Iya. Akhirnya Pandawa tersisih. Iya. Ketika Pandawa tersisih, terus kemudian dia berniat untuk mengambil alih Hastinapura. Terjadilah Bharatayuddha. Bharatayuddha. Nah, Pandawa melibatkan seluruh sekutu-sekutunya, Kurawa melibatkan sekutu-sekutunya. Jadi I see. perang besar. Oke. Jadi background babatnya begitu. Oh, babatnya ya. Bapaknya seperti itu. Nah, di film ini, ya kan, kelahiran Pandawa dan Kurawa dimunculkan lagi di masa sekarang melalui gen. Jadi kita menganggap bahwa yang namanya Pandawa Kurawa Mahabharata itu bukan dongeng, I see. tapi itu pernah terjadi Pernah ribuan terjadi tahun sama. yang lalu. Sekarang titisan. Dan ini semua titisan. Karena yang perang Bharatayuddha dimenangkan Pandawa, maka orang-orang sekarang adalah Pandawa semua. I see. Gen-gennya adalah Pandawa. Oke. Jadi Kurawa nggak ada. Ternyata ada Kurawa yang masih hidup, yaitu Aswatthama. Oke. Jadi pasti ada gen Kurawa juga di sini. Oke. Nah, siapakah gen Kurawa itu kan gitu loh. Iya. Ya kan? Jadi kita nggak tahu gen Iya, Kurawa. iya, Apakah kita yang ada di sini nih, kamu adalah Pandawa atau Kurawa? Kita sok yakin aja bahwa kita Pandawa. Enggak, belum tentu. Lu bisa Kurawa. Nah, ada tokoh namanya GG itu satu geng sama dia yang main Ali Kecil ya? Fikri ya, Ali kecil Fikri, itu Ali Fikri dia bagus punya banget, Ali Fikri. dia punya satu pusaka namanya Maya. Pusaka Maya itu bisa ngelihat gen dari teropong gitu. Oh, kamu Pandawa, ini Kurawa, Kurawa gitu. Jadi dia mengumpulkan orang-orang Pandawa itu untuk menjadi satu grup gitulah istilahnya. Iya. Karena ada satu bocoran lah, ada satu fakta di dalam kitab itu bahwa di tahun 2022 para dewa meluncurkan Daru itu bintang jatuh. Daru yang akan terjadi perang Bharatayuddha lagi di masa sekarang. Keren. Itulah intinya. Film keberapa tuh nanti pas Bharatayuddha terjadi? Pokoknya ini memang udah disiapkan jadi sebuah ibaratnya fase satunya gitu ya kira-kira ya. Masa kalau istilahnya Marvel kan fase 1 gitu ya. Berurusan dengan ide-ide fantasi gitu. Selama ini kan pasti salah satu tantangan terberat itu ketika mengerjakan CGI, udah pasti. Ya. Sebenarnya
Itu yang salah tuh di situ. Nah, Pemikiran itu, yang ceritain, di coba, situ. Mas. Ceritain, Mas. Jadi fantasi itu bukan soal melulu CGI. Oke. Fantasi itu udah konsep ya kan, Oke. kayak ideologinya gitu. Oke. Jadi ideologi itu, konsep itu akhirnya kemudian dimanifestasikan ke banyak hal. Set, Oke, ya. acting, ya kan. Acting fantasi dengan acting drama beda. Nah itu juga harus kita tahu gitu. Gimana kan. tuh Mas bedanya? Ajarin. Aduh. Mumpung ada Mas Anung ya kan. Coba tahu ntar gue bikin fantasi Iya, kan. pusing Tahu. sendiri. Biar tahu. Ya, kayak- Misalnya gimana tuh? Misalnya- Actingnya fantasi sama actingnya drama beda. Misalnya gimana? bagaimana mendelivery kata dewata. Oke. Itu kan kalau nggak akrab dengan dewata, kita kan sering nggak ngomongin tentang dewata. Kalau kita nggak sering ngomong itu kan jadi berjarak kan. Nah itu untuk ngomongin kata dewata, ini udah kehendak dewata. Itu kan kalimat dewata aja itu kan membentuk sikap intonasi dan sikap acting Bagaimana kita. kata itu mempengaruhi si karakternya? Karakter gitu. itu. Kalau kita salah ngomongnya, itu jadi lebay. Itu yang susah itu. Iya, Itu satu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengejawantah tentang Kurawa. Kurawa yang benar-benar aslinya keluar, alter egonya Kurawa keluar itu kan berarti kan suaranya harus. Karena kan di dalam pewayangan Kurawa itu dimanifestasikan dengan monster kan, mukanya hitam apa segala macam. Bahkan di wayang Sunda juga seperti itu kan, pasti warnanya merah apa segala macam. Nah, para dalang-dalang itu kan misalnya Kinarto Sabdo, Timbul apa segala macam tuh, itu bisa mengubah suaranya Kurawa dan itu tuh wah bisa sebeda itu. Gitu-gitunya loh. Iya. Beda dong actingnya. Beda. Gitu, Fe. Iya. Udah ngerti sekarang kan? Udah ngerti sekarang. Makanya gue latihan depan kaca. Jadi lu mau depan kaca, lu mau depan Iya. kolam gitu. Sama aja kalau misalnya dalam sikapnya itu Gue nggak- ngikutin Gollum yang Lord of the Ring. Oh. Ya. Depan Nah, kaca latihan. baru setelah itu CGI akan mendukung. Iya, I see. Misalnya kayak Gollum, tuh gimana cara ngomongnya? Iya. Kalau sutradaranya nggak terbiasa dengan realis, itu akan kok lebay ya. Iya. Itu. Nah sementara Iya. kelebayan-kelebayan itu ada pada sinetron, ada pada wayang orang, ada pada itu kan ada pada dulu serial Tutur Tinular Atau sandiwara radio. ya kan. Ganda. Nah, gitu-gitu kan. Dan Kelas itu mini. Ngalamin lah, kalau itu ngalamin. ya dan Brahma Kumbara. dan itu enggak tadi dia bilang, dan itu dikonsumsi bukan oleh kalangan yang menengah ke atas, kalangan anak muda ini dikonsumsinya kan oleh menengah ke bawah. Jadi kalau terpleset ngomongnya ke situ jadinya kesan. I see. Terus jadinya nanti ini kayak ini nih. Gitu loh. Apaan sih kayak ngomongnya begitu gitu. Wow, susah ya ternyata ya Gitu. mengadaptasi. Nggak segampang itu ya. Banyak beban nggak sih Ki? Maksudnya ketika lo memainkan drama ya, maksudnya lo pernah main drama, pernah main komedi. Ketika main ini kerasa ya ada beban yang berbeda gitu ketika menyampaikan sebuah tipe film yang seperti ini gitu. Wah, kerasa banget sih bebannya. Waduh, banget bebannya karena karena sosok Gatot Kaca kan udah sangat fenomenal gitu kan, dan mungkin dari dulu juga ya mungkin orang udah tahu ceritanya, bahkan juga nunggu kapan ya ada filmnya, dan sampai akhirnya ternyata ada film Gatot Kaca. Ya beban banget sih. Ini pasti ditunggu sama orang-orang. Terus juga pasti ada komentar-komentar yang gimana kok begini sih karakternya Apa harus pemerannya. begini nih gitu. Udah makanya- nyiapkan diri sama komentar-komentar buruk dan kejam, biasa kan orang ada aja kan. Udah menyiapkan mental atau Udah telat Udah ya, sih, dia. udah. biasa lah ya. Jam terbang lah ya. Jam terbang lah ya. Iya, semoga kuat lah. Semoga kuat. Iya. Fedi, menurut lo gimana, Fedi? Ini kan kita lagi kemarin sebenarnya momentumnya pas Gundala ya, kita lagi kayak nge-build momentum, terus wah sayangnya momentum tidak bisa disambut oleh ini gitu, berjarak gitu. Tapi lu ngelihat genre ini buat perfilman Indonesia, kan lu malang melintang di film udah lumayan lama. Ngelihat prospeknya genre ini gimana menurut lu di Indonesia? Ya sebenarnya genre superhero sangat digemari di Indonesia ya. Kayak film Hollywood yang superhero kan laku banget. Dan sebenarnya kalau gue perhatiin mereka memang menanti-nanti versi Indonesianya gitu. Nah, apalagi dengan Gatot Kaca yang Indonesia banget.
antusiasmenya juga tinggi. Kemarin waktu dari garap premier aja tuh udah berasa gitu. Dan dari teasernya, dari trailernya, mereka komen CGI-nya buat mereka itu oke, actionnya oke. Jadi optimis banget sih gue ini. Oke, optimis ya? Iya. Oke, kita akan menantikan teman-teman. Pastinya menurut gue salah satu indikator industri perfilman yang sehat adalah genrenya harus beragam. Ya, karena kita pernah Indonesia pernah mengalami loh booming perfilman tapi horor semua, abis itu ambruk, orang nggak mau nonton lagi. Jadi kita butuh keragaman. Jadi kalau teman-teman cinta sama film Indonesia boleh disupport keragaman salah satu dengan menyaksikan sendiri seperti apa film superhero pertamanya Mas Hanung Bramantyo. Bener ya? Film superhero pertama toh? Benar. Pertama ini. Dan terakhir nggak? Tanya juga, kapok nggak Mas? Nggak ada produser soalnya. Untuk menuju ke semua umur itu nggak gampang. Udah, nggak bisa dong. Oh iya juga ya. Oh ya, nggak bisa. Bisa dong. Gimana dong cara mengungkapkan kekesalan? Ya, cuma gitu.